حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. Inilah potret kemajuan ekonomi suatu bangsa. Gedung-gedung pencakar langit menjadi pemandangan kota metropolitan. Apartemen, pusat perbelanjaan, dan pusat bisnis terintegrasi secara masif. Kesibukan warga kota seolah tiada henti. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri demi mengejar karir, popularitas, dan materi sebagai identitas diri. Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia termasuk salah satu kota metropolitan terpadat. Jakarta terus mengejar prestasi dengan gedung-gedung tinggi dan fasilitas kota modern. Kota ini dihuni oleh warga yang kekayaannya terus bertambah. Ironisnya, Jakarta juga dihuni oleh warga miskin yang hidup di jalanan dan kolong jembatan. Mereka berusaha mengais rezeki dan bertahan di tengah pengapnya hidup di perkotaan. Inilah wajah kota. Sebuah bukti keberhasilan ekonomi dengan basis kapitalisme, sekaligus contoh individualisme yang tumbuh subur di negeri ini. Lalu muncullah sebuah harapan. Gerakan ekonomi syariah mulai dirintis pada awal tahun 1990-an. Sebuah model pengelolaan ekonomi yang islami dan lebih berbasis pada kesejahteraan umat. Inilah model ekonomi yang terbebas dari riba. Model ekonomi yang memberdayakan orang-orang kecil untuk lebih mandiri. Berdirilah bank syariah di mana-mana untuk merebut hati umat Islam untuk bisa hidup lurus, terbebas dari jeratan riba. Bahkan bank-bank konvensional pun ikut tergoda untuk mendirikan unit syariah dalam layanan perbankannya. Perkembangan bank syariah dimulai saat Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada tahun 2003, kemudian dikukuhkan lagi pada tahun 2004. MUI berusaha meyakinkan umat Islam, inilah cara hidup bermuamalah yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Setelah diteliti dan diselidiki, ternyata memang bank konvensional ini adalah bunga, dan bunga itu adalah riba, dan riba adalah haram. Maka dikeluarkanlah fatwa itu yang pada tahun 2004 itu nomor 1 itu ya, bahwa bunga bank itu adalah riba dan riba itu adalah haram. Dan kemudian ditambah juga dengan rekomendasi selama di satu tempat di daerah belum ada bank syariah, maka atas dasar darurat dibolehkan umat Islam menggunakan bank konvensional. Tetapi di tempat yang sudah ada bank syariah, ya, menurut pemahaman dari fatwa itu, umat Islam wajib hijrah, ya, pindah ke bank syariah. Nah, kalau ini saja dilakukan oleh umat, dan umat itu paham bahwa bank konvensional itu bunganya haram, ya, sama dengan riba, itu luar biasa. Ya. Tidak perlu di tempat-tempat yang belum ada bank syariah, ya. Kayak Jakarta sudah banyak bank syariah. Nah, umat Islam menutup rekeningnya di bank konvensional, kemudian pindah ke bank syariah, mestinya itu sudah luar biasa pesatnya kemajuan bank syariah itu. Namun setelah lebih dari 8 tahun berlalu, fatwa haramnya bunga bank ini keluar, ekonomi syariah seolah-olah belum menguasai industri keuangan di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Bank syariah yang awalnya menjadi dambaan umat hanya mampu meraih pangsa pasar kurang dari 5%. Animo umat Islam tidak seperti yang diharapkan. Mereka belum menaruh kepercayaan sepenuhnya pada bank syariah. Lantas apa kendalanya sehingga ekonomi syariah belum muncul menjadi panglima ekonomi di negeri ini? Kalau saya melihat sebenarnya bukan masalah regulasi, ini masalah visi saja, masalah visi, masalah ini. Kalau misalnya suatu asuransi syariah atau bank syariah atau unit ekonomi syariah yang lain dikembangkan oleh induknya yang konvensional, kemudian induknya yang konvensional dengan kacamata konvensionalnya menyetir
unit syariah ini, maka yang terjadi apa? Kinerja yang diukur juga sama dengan kinerja yang di konvensional, produk yang dikembangkan juga sama dengan produknya. Sehingga pelaksana di ekonomi syariah itu kembali didikte, katakanlah diarahkan, didikte untuk menyamai gitu. Menyamai unit atau induknya yang konvensional. Nah, kalau hanya untuk menyamai, ya ngapain capek-capek buat syariah, kan gitu ya. Jadi harus memang ada satu visi yang berbeda. Harus ada model bisnis yang berbeda yang tidak dimiliki oleh konvensional. Nah, karena produknya itu dikembangkan berdasarkan yang ada di konvensional seperti apa. Kalau di konvensional ada tabungan, di syariah ada tabungan. Ketika produk itu sama-sama, mirip apple to apple gitu, maka yang dibandingkan masyarakat akhirnya bunga atau setara bunganya, kan gitu. Jadi tidak ada keunggulan yang sifatnya fundamental gitu. Nah, sehingga kalau tidak ada keunggulan yang sifatnya fundamental, maka yang terjadi adalah pasar ekonomi syariah atau bank syariah, asuransi syariah tidak berkembang terlalu luas, terlalu cepat gitu. Roda ekonomi Indonesia sesungguhnya hanya digerakkan oleh konglomerasi yang jumlahnya sedikit, tapi mereka mendominasi pasar terbesar di negeri ini. Sementara sebagian besar penduduk negeri ini hanya menikmati dan berebut pangsa pasar yang sangat kecil. Inilah kondisi yang tidak disadari oleh rakyat kita. Para konglomerat berhasil merayu dan mengumpulkan dana masyarakat untuk mengembangkan usahanya yang makin menggurita. Mereka menggeser usaha-usaha kecil yang makin tidak berdaya karena aset dan modalnya yang sangat terbatas. Usaha para pengusaha gurem ini banyak yang sekarat, bahkan berguguran. Negara yang seharusnya membuat regulasi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Ekonomi syariah yang awalnya diharapkan mampu membuat perubahan yang revolusioner juga tidak bisa berkutik. Lantas harus dari manakah kita memulai?